Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya. Dan di depan saya udah ada HP barunya Oppo nih. Oppo Reno 16 5G. Perasaan baru kemarin ya, Oppo ngeluarin raja terakhir mereka tahun ini ya, Find X9 Ultra dan adiknya X9s. Nah, bulan ini mereka gaspol lagi Pak, ngeluarin pemain kelas tengahnya, Oppo Reno series. Dan yang di depan saya ini beneran seri tengah-tengahnya juga sih, karena ini kan Oppo Reno 16 yang polosan. Kan biasanya kan line up-nya ada yang seri F, terus yang polosan dan seri Pro. Cuma ya sampai video ini buat, jujur saya belum tahu ya line up apa aja masuk resmi sini dan harganya berapa. Tapi kalau ngelihat video-video yang udah tayang ya dari teman-teman, ada sih 16F, 16 yang polosan dan 16 yang Pro. Nah, untuk harganya sendiri juga masih misteri ya. Kalau kita ngacu sama harga yang 15 sebelumnya itu kan main di 8 jutaan ya. Cuma kan tahu sendiri, tahun ini semuanya serba naik, Pak. BBM naik, dolar gila-gilaan, apalagi harga HP juga semuanya naik. Tapi ada yang baru nih, Oppo juga ngeluarin aksesoris terbaru mereka ya, yang namanya Oppo Bubble. Ini juga jadi pendamping HP-nya, semacam layar kedua ya, yang mana bisa dipakai buat selfie juga. Tapi apa aja sih isi kotak dari dua barang ini? Yuk langsung aja kita buka boxnya. Oke, ini dia box dari Oppo Reno 16 5G. Biar clear kita kletek dulu ya plastiknya. Ya, bagian depan di sini nggak ada foto HP-nya sama sekali, cuma ada angka 16 dan ini apa ya, kayak gambar planet ya. Dan kalau saya baca-baca ya sebelum ini, emang sih gambar planet itu bakal jadi karakter dari body si Oppo Reno 16 series untuk tahun ini. Oppo AI Phone. Wih, ini kayaknya full AI ya. Di bagian belakang ini sebenarnya sepi sama spesifikasi ya. Cuma ada keterangan varian storage ya 8/256, terus warna HP-nya dan ini udah dibuat di Indonesia ya. Nggak ada info spek lainnya di belakang box ini. Oke, langsung aja kita buka kotaknya. Pertama ada kotak di dalam kotak yang isinya jreng-jreng. Nah, ini seperti biasa ya, ada kitab-kitab, buku panduan. Lanjut ada silicone case. Ih, kecil banget. Ini HP-nya juga kecil sih kalau kalau ngeliat yang udah video-video yang lain ya. Kecil banget nih, asli, bening. Nah, ini dia yang kita tungguin. HP-nya Oppo Reno 16 5G. Asli, Pak. Kecil banget loh. Ini saya pikir tadi rambut loh. Ternyata ini yang motif yang saya bilang tadi ya 3D planet. Karena asli pas ngelihat ini kok kayak ada rambut gitu ya. Mau saya cabut aja ternyata ini bener-bener kayak motif atau tekstur 3 dimensi ya dari bentuk planet. Apa sih planet Saturnus kali ada cincinnya gini. Oke, kita taruh dulu. Lanjut, ini ada kepala charger ya atau adapter dengan outputnya di 80 watt. Ini super VOOC. Terus ada kabel charger, kabel USB, Type C to Type A. Oh, dulu kayaknya ada warna hijau deh. Ini sekarang nggak ada hijau-hijaunya ya. Dan yang terakhir ada SIM ejector yang bentuknya lucu ya, kayak orang ketawa nih. Unik-unik. Oke, kita beresin dulu. Kita sambil lihat barang yang kedua ya, aksesorisnya Oppo yang baru ya, yang jadi temennya si Oppo Reno 16. Yaitu Oppo Bubble. Kita kletek juga dulu biar kelihatan. Yes, ini dia Oppo Bubble. Ada gambar planet lagi ya, emang ciri khas dari Oppo Reno kali ini. Di sini juga nggak ada spek yang macam-macam sih, cuma ada keterangan baterai ya 550 mAh, terus layar AMOLED 1,73 inch kayak layar smartwatch ya. Udah itu aja. Cuma ini masih dibuat di China ya. Beda sama HP-nya emang udah dibuat di Indonesia. Oke, kita buka. Ini jadi Oppo Bubble ini tuh kayak semacam layar monitor kedua ya, yang katanya sih bisa ditempel di bodi belakang HP. Sebenarnya sebelum ada si Oppo Bubble gini, kalau kalian lihat di lapak-lapak online tuh banyak banget yang jual layar kedua ya buat jadi apa buat ngebantu selfie pakai kamera belakang gitu. Cuma kan itu rata-rata third party ya. Nah, ini baru kali ini ada brand yang ngeluarin aksesoris resmi buat monitor kedua yang bisa dipakai di HP. Ini ada buku panduan seperti biasa. Ini apa sih? Ini kayak aksesorisnya ya. Kita buka juga. Oh, oh,
Jadi bisa digantung kali ya. Ada gantungan kuncinya nih. Ada kayak apa? Silikon case-nya tamanya. Oh, bisa bisa. Cakep sih. Ntar fokus nggak nih? Nah, harusnya fokus ya. Bintang ini benar-benar apa? Temanya Galaksi Bima Sakti kali. Ada bintang, planet. Terus ini ada, ini kayaknya stikernya ya buat dipasang di mana? Di HP atau di casingnya. Karena pas saya lihat tadi di casingnya ini nggak ada apa? Magnet konektornya sih. Jadi mungkin butuh stiker. Nah, ini Oppo Bubble-nya. Wow. Uh, Kecil ya. Kayak jam tangan sih kalau digini. Wah, kegedean kalau jam tangan. Oke, kita nyalain dulu. Wow, jernih loh layarnya. Karena seingat saya ya kalau ngelihat monitor apa kedua gitu ya buat jadi pendamping HP itu rata-rata resolusinya masih pada burik, Pak. Ini cakep loh. Oke lah, ntar kita kulik-kulik ya untuk Oppo Bubble-nya. Sekarang kita cek dulu HP-nya si Oppo Reno 16 5G. Ya, ini dia Oppo Reno 16 5G yang warnanya putih Bima Sakti. Keren ya. Ini warnanya kayak marmer. Cuma kalau di kamera kayaknya agak kurang kelihatan ya Tem ya, motif 3D planetnya. Tapi jujur kalau kalian lagi main nanti ya di Oppo Store terus megang Oppo Reno 16 series, asli ini tuh cakep banget ya, motif 3 dimensi ini kayak bener-bener keluar gitu ya planet Saturnusnya. Kayak apa ya, efek kalau kalian dulu punya konsol Nintendo Nintendo 3DS tuh. Itu kayak efek 3D yang tanpa pakai kacamata itu bener-bener kelihatan. Ya memang buat sebagian orang kayak ada efek pusing-pusingnya juga sih kalau ngelihat efek 3D kayak gini. Tapi so far sih ini menarik gitu ya. Oke, sambil nyalain HP-nya kita cek-cek dulu ya. Sisi atas, bawah, samping, kiri, kanan. Dari Oppo Reno 16 5G ini. Yang pertama di bagian layar ya, ini HP kecil banget, Pak. Ukuran layarnya 6,32 inci. Ya, kita balik lagi nih ke era HP mungil-mungil ya, minimalis. Karena kan dulu HP kecil itu sempat di stop, ya baterainya emang nggak bisa nuntut ya. Kalau layar kecil ya baterai kecil. Tapi sekarang karena udah ada teknologi silikon karbon, HP layar kecil pun masih bisa ditanamin baterai gede. Ya termasuk di HP ini juga. Ini layarnya juga udah 1,5K ya, jadi benar-benar rapet. Dan ya dengan ukuran sekecil ini dikasih 1,5K itu bener-bener tajam ya, crispy banget. Ini ada kamera depan, terus kita cek bagian samping ini tombol power, volume up, volume down. Ini udah pakai body metal ya, ada garis antena di sini. Terus di sisi kiri ini ada tombol shortcut ya. Ini biasanya buat manggil AI atau buat di mapping pakai aplikasi lain juga bisa. Terus di bagian bawah sini ada port-port ya, USB, ada lubang speaker, ada mikrofon dan SIM ejector. Cuma karena ini lubang SIM ejectornya itu kayak nggak nyatu sama slotnya, saya ngerinya sih orang bakal salah nyoblos, Pak. Ya takutnya dia nyoblos yang bagian lubang mic ini ya, yang jatuhnya ntar bikin mic-nya rusak. Tapi ya pastiin ini lubang SIM-nya tuh ada di bagian sini, yang paling deket sebenarnya. Nah, ini SIM tray-nya, 2 slot nano SIM ya. Terus di bagian atas ini lumayan sepi ya, ini cuma ada sensor IR blaster buat remote. Di bagian belakang ini ada kameranya, ada 3 biji ya, dan LED flash, ada kamera utama, ultrawide dan juga tele. Oke, langsung aja kita setup dulu di awal. Oke, setup udah kelar dan ini dia tampilan dari home screen Oppo Reno 16 5G. Asli tadi tuh prosesnya cepet banget ya, dari tahap pertama ya sampai benar-benar masuk ke menu ini bahkan nggak nyampe waktu 1 menit loh. Nah, ini dia tampilan ColorOS yang masih seger banget ya, visualnya cakep, terus smooth dan enteng juga. Kita buka setting dulu. Nah, di about device kita cek ya. Yap, dia udah pakai ColorOS 16. Dan ini dia info spesifikasi dari Oppo Reno 16 5G. Baterainya lumayan gede ya, 6700, pakai silikon karbon. Terus prosesor yang Snapdragon 7 Gen 4. Layarnya ya kecil ya, 6,32 inch, bener. Terus kita cek mana lagi. Ini dia Android versinya masih 16 ya. Karena 17 kan masih baru banget. Ya, ini pasti harusnya dapat yang cepet juga sih untuk update software-nya nanti. Ini untuk kamera ya, depan 50, belakang triple 50 semua ya. Mau itu utama, ultrawide sampai telenya juga.
Oh ya, sekarang kita cek untuk penyimpanan atau storage-nya ya. Nah, ini dari total 256 GB udah kepake sekitar 30 GB-an ya. Yang lumayan gede jelas di aplikasi bawaan ini sekitar 8 GB sendiri. Lumayan banyak ya aplikasi bawaannya, termasuk ya aplikasi bawaan Google juga. Nah, untuk aplikasi bawaan bisa di-uninstall nggak ya? Kita coba ya, misalkan kita mau uninstall wallet. Oh bisa ya. Jadi opsional untuk aplikasi bawaannya, kalau kita nggak butuh bisa dihapus. Oke lanjut, sekarang kita buka kameranya dulu ya. Yap, ini semuanya udah pakai resolusi yang sama 50 megapiksel. Mau itu utama, belakang, ultrawide, tele, sampai kamera depannya. Nih ultrawide-nya satset ya. Nih untuk telenya bisa di set 3,5 kali optical zoom. Kalau cek videonya, ini kita set 4K 60 fps, kamera belakang aman ya. Kamera depannya 4K 60 fps, ya sama persis depan belakang. Dan ini beberapa menu-menunya ya. Portrait mode kurang lebih masih mirip-mirip kayak di Oppo Reno yang sebelumnya. Ya bodinya emang kecil ya, tapi beratnya gimana nih? Kalau saya ngerasain sih emang lumayan berbobot ya, lumayan solid. Jadi nggak yang tipikal HP yang enteng-enteng atau tipis-tipis banget. Jadi sekarang kita timbang aja ya, di timbangan ini dapat di angka 193 gram, masih di bawah 200 ya. Harusnya sih masih oke ya buat dibawa pakai satu tangan tuh, masih nggak terlalu yang nyiksa banget. Even pakai casingnya pun ya, casingnya juga cakep, dibikin transparan ya supaya si efek 3D planet ini kelihatan. Asli sih. Kalian harus lihat ya kalau misalnya lagi main di Oppo Store, coba deh lihat motif itu cakep banget di sini. Oh ya, itu HP-nya. Sekarang kita kulik-kulik dulu Oppo Bubble-nya juga nih. Udah nyala ya. Oke. Peru. Kita pilih bahasanya dulu. Bahasa Indonesia ada nggak sih? Oh ada bahasa Indonesia. Kita pairing dulu memasangkan ya. Oke, kita taruh dulu. Kita nyalain dulu Bluetooth-nya di HP. Nah, HP udah nyala. Kita coba ya. Apakah muncul pop up? Yes, muncul karena ini aksesoris resmi dari Oppo ya, mereka harusnya saling connect sih. Ini kita tinggal klik connect, pairing, pairing, pairing. Oh, dia minta request menghubungkan. Oh, cepet ya. Oh, dari sini udah kelihatan baterai sisanya 52%. Nih. Oke, kita bisa cek di sini fiturnya apa aja. Oh, bisa set wallpaper. Nah, ini saya nggak install aplikasi apapun ya. Jadi benar-benar tadi dari pop up dan langsung muncul di sistem. Ada keterangan baterai, terus wallpaper yang mau dipakai apa, ini bisa kita gonta-ganti juga. Terus oh bisa kita custom juga wallpapernya. Oh dia pakai foto di galeri. Oke lanjut, di sini ada interaktif pet, apalagi nih barang. Oh ini kayak Tamagotchi gitu kah? Kita pilih hewannya ya, misalkan mau sambil download, cepat downloadnya. Apply, apply. Oh ditransfer ke Oppo Bubble-nya. Control panel-nya ya, control panel-nya si Oppo Bubble. Kita bisa ngatur kecerahan, kunci, pengaturan. Terus kalau usap ke kiri nggak bisa, kanan. Oh ini atur wallpapernya. Ini tadi si pet tadi ngapain ini dia? Oh dia kayak semacam wallpaper tapi interaktif gitu kali ya. Oke, lucu. Oke sekarang kita, nah ini salah satu fungsi utama ya dari layar kedua kayak gini, kita tuh bisa pakai buat jadi monitor kalau kita mau selfie Pak. Nah cuma ini tuh nggak ada magnetnya. Kayaknya kita harus apa? Kita harus pasang apa dulu ininya. Wait, mana dia? Stikernya gitu ya. Ini padahal kalau di sini ada kayak semacam MagSafe-nya sih harusnya lebih oke gitu ya. Kita pasang dulu. Kayak jangan pasang di HP-nya kali ya, sayang.
Kita pasang aja di apa? Di casingnya. Remnya lumayan kuat sih nih. Nah, bismillah. Aduh. Harusnya tengah-tengah ya. Bismillah. Bismillah. Nah. Ntar dulu, belum buka kamera, ntar dulu. Nah. Wah, ini dia baru nempel ya, ada magnetnya ya. Di sini ada stiker magnet. Kalau kita mau selfie, tinggal di swipe ke atas aja. Keren kan? Bisa video, bisa foto, tinggal digeser-geser aja menunya. Ini bener-bener pakai kamera belakang ya. Dan yang saya suka ya dari Oppo Bubble ini, dibandingin sama monitor kedua di lapak-lapak online itu, layarnya biasanya burik pak, dan nggak secerah ini sih. Ini pakai AMOLED ya. Ini cakep banget sih. Terus kita juga bisa pakai kamera zoomnya juga. Bisa pakai ultrawide juga, cakep, keren. Kita ngevlog juga bisa langsung pakai kamera belakang ya. Terus apa lagi? Ada hitung mundurnya, ada mirroring juga. Nice. Oke sih. Ya semoga kedepannya bakal jadi tren ya, karena ya Oppo keren ya. Pertama mereka bisa kenalin aksesoris kayak gini resmi ya, dan keuntungan dari mereka ngeluarin resmi ya, integrasi dengan HP-nya tuh relatif lebih smooth, lebih seamless ya, nggak banyak pengaturan atau pairing yang ribet. Nice. Oke, segitu aja dulu video unboxing dan tipis-tipis nyobain Oppo Reno 16 5G dan aksesoris barunya mereka, Oppo Bubble. Oh ya, kalau misalkan nggak dipakai ya si Oppo Bubble ini, sebenarnya kita bisa simpen di tempat yang relatif aman ya, karena mereka udah nyediain silikon case-nya. Tadi itu saya belum ngasih lihat ya. Dan kayaknya ini bakal jadi tren baru ya. Ini aksesoris third party-nya kayak bakal banyak deh. Nih, cakep kan? Jadi bisa digantung di tas atau di tas lempang gitu ya. Lebih aman. Ya, kedepannya saya bakal bikin video review lengkapnya ya untuk Oppo Reno 16 5G ini. Jadi kalau kalian punya pertanyaan seputar HP ini ya, kayak performanya gimana, kameranya secakap apa, dan baterainya seawet apa sih dengan bodi sekecil ini, monggo tulis aja di kolom komentar di bawah. Insya Allah bakal saya bahas di video review selanjutnya. Ya, di sini saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.